Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Loh, ini bukan biasa-biasa lagi, bos. Bos, ini malah bikin malu. Walaupun institusi Polri yang ditipu, tapi kami sebagai masyarakat secara moral juga merasakan malu atas aksi keluarga Akidi. Kok bisa ya Jenderal Bintang 2 ditipu etnis Tionghoa? Kalau Kapoldanya ditipu oleh Interpol atau CIA, itu masih wajar. Kita pasti maklumin lah, karena kemampuan polisi kita SDM-nya sangat rendah, serendah gajinya. Dan keluarga Akidi bukanlah politikus, bukan elit parpol, dan bukan mantan penguasa. Tapi aksinya hebat, hampir menyamai orang-orang terhormat tersebut. Kelakuan keluarga Akidi ini benar-benar membuat heboh negara. Seperti kelakuan si Joko Chandra, sang burona negara. Membuat heboh sekaligus membuat repot para politikus, psikiater, lembaga negara, PPATK, BI, dan lain-lain. Ya, tentunya melecehkan negara yang sedang kesulitan keuangan gara-gara si corona. Negara lagi serius-seriusnya bro ya, membasmi si virus, sampai negara melupakan koruptor yang harus dihukum koid. Tahu kan, koruptor yang nyilep dana bansos, seharusnya apa katanya bisa dihukum mati, tapi gara-gara corona jadi lupa semua ya. Ini malah diledek dengan dana hibah bodong bro. Ngomong-ngomong nih bro, mengenai slogan presisinya si Sigit, itu slogan benar-benar diterapkan ke anak buahnya nggak ya? Git, presisi lu itu lu terapin nggak Git ke anak buah lu Git? Maksud gue presisinya di mana Git? 1. Sang Kapolda mau menerima dana hibah yang begitu besarnya, melebihi tupoksi di atas kekuasaannya. 2. Ada perbedaan persepsi antara Dir Intelkam dan Kabid Humas. Ya, Pak Beni, saya ingin bertanya dulu, ada pendapat yang berbeda di Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya Dir Intelkam menyatakan bahwa jadi tersangka, tapi kemudian Kabid Humas Polda Sumatera Selatan menyatakan masih diperiksa. Ada apa ya? Apa yang terjadi di Polda Sumatera Selatan? Presisi, kiss my ass. Kiss my ass. Oke, kita angkat kasus ini ke permukaan supaya Bos Jokowi bisa mengerti ucapannya sendiri. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Karena di zaman era Jokowi, kepolisian menjadi institusi emas. Institusinya emas. Dan kami juga mempertanyakan Mabak, markas besar kepolisian, perihal status makhluk-makhluk tersebut. Makhluk-makhluk tersebut sudah lebih dari 2 minggu diproses tapi kagak jelas statusnya. Status keluarga Akidi. Jadi kami sebagai masyarakat pengen tahu ingkrah kekuatan hukum tetapnya.
ingkrah kekuatan hukum tetapnya di mana? Di mana, Git? Jangan sampai masyarakat mengikuti aksi keluarga Akidi untuk menipu jenderal-jenderal polisi. Dan kami juga menanyakan status Kapolda Sumatera Selatan. Sohib gua tuh bro, walaupun sohib tapi gua tetap kritisi. Oke bro, mengingat adanya permainan bisnis Heriati yang dianggap menipu rekan bisnisnya. Dugaan. Ya selalu dugaan pokoknya ya nggak bro. Biar mereka nggak terlalu kesel ya. Jadi kuat dugaan Heriati berpura-pura dekat dengan sang Kapolda supaya rekan bisnis tidak berani memperkarakan Heriati. Atau mungkin keluarga besar Akidi muak dengan negara ini yang terlalu takut dengan virus corona. Jokowi beserta krunya terlalu takut. Padahal sebenarnya bukan itu permasalahannya bro. Ya kita semua tahulah gara-gara si corona banyak pengusaha yang gulung tikar. Tikarnya digulung. Ya, Indonesia adalah negara hukum Git. Mas Sigit pasti tahu itu. Toh kami sebagai masyarakat butuh kepastian hukum dari kasus penipuan tersebut. Masa nangani kasus penipuan kayak gini aja sampai berlarut-larut Sigit. Sampai Sigit nurunin tim Propam loh. Dan Irsus Itwasum kagak tembus juga. Bujuk-bujuk Sigit. Masyarakat jadi tambah curiga aja nih Git. Sudah nurunin tim khusus. Tapi hasilnya kagak ada. Bisa kita duga adanya udang di balik bakwan goreng. Ada udang di balik bakwan goreng bro. Yang disajikan oleh Kapolda dari keluarga Akidi. Ngomong-ngomong nih Git, sewaktu Sigit menghadapi wakil parpol dalam acara Fit and Proper Test, Mas Sigit pernah bilang, jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sigit pasti ingat dong, nggak Git? Tolong tunjukin kami Git, bagaimana pisau tumpul dan bagaimana pisau yang tajam itu. Pesan moral buat Sigit, jangan sampai masyarakat mencontoh keluarga Akidi untuk menipu jenderal-jenderal polisi. Lalu polisi dengan senang hati menciduk masyarakat. Ya dengan berbagai pasal ya, pasal yang sesuka hati, ya bro. Karena masyarakat melihat penipuan keluarga Akidi dan tidak terjadi apa-apa bro. Jadi kan masyarakat punya kesimpulan, wah nggak apa-apa nih menipu polisi nih, ya nggak? Apa-apa. Loh, oke Git. Tapi tentunya diciduk juga. Sigit ini loh. Oke gitu aja dulu Git. Ini yang kedua. Mungkin besok masih ada lagi Git. Oke Git. Salam presisi. Salam pisau tumpul. Salam dari negara hukum. Peace. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada.